Asosiasi Peternak Lebah Indramayu. Yes, yes, yes. Berarti nanti jam 11 kita mulai. Jam 12 selesai. Apa YouTube? Salawat serta salam ke seluruh pada pimpinan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.
Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus dan mitra Lebah Kelanceng yang pada hari ini dapat hadir memenuhi undangan kami. Ada dari Cirebon, ada dari Losari, ada dari Majalengka, ada dari Indramayu. Ini baru sebagian kecil. Ada Patrol ya, ada Proya, Putra. Dan kalau dikumpulkan mungkin sekitar 600 orang kalau dikumpulkan, kalau hadir semua. Yang kami hormati kepada keluarga besar GRID PAT RW 2, terima kasih atas partisipasinya untuk bergabung dengan kita. Dan perlu diketahui, Bapak dan Ibu yang hadir di sini adalah para korban Lebah Kelanceng yang sampai dengan hari ini apabila kita rekap dari data akhir itu sekitar 40 miliar. Di dalam pertemuan ini ada beberapa agenda yang akan coba kita sampaikan. Yang pertama adalah perkembangan kasus yang sekarang sedang ditangani di Polres Indramayu. Yang kedua, langkah-langkah selanjutnya yang nanti akan dilakukan oleh tim Bapak Hercules yang sementara ini diwakili oleh GRID DPC Indramayu. Bahwa perjuangan kita untuk merebut uang kembali se-Indonesia itu nilainya adalah 960 miliar. Dan datanya itu ada di kami secara nasional. Rekap maupun data fisik. Data fisik itu terdiri dari MOU, kwitansi dan lain sebagainya. Ada lengkap. Yang telah kita itu sejak Desember 2022. Jadi kalau kita hitung sudah hampir 2 tahun. 2 tahun ini bukan kita leha-leha diam-diam duduk berpangku tangan menunggu uang itu kapan berdiri, tapi melalui perjuangan yang luar biasa, termasuk aksi-aksi yang sudah kita lakukan. Di dalamnya juga sudah pernah melakukan aksi dengan DPRD DPR RI di Komisi 3. Dan di sini juga ada pelaku sejarah ini, Bapak Bambang Budiarto, yang pada saat itu apabila Bapak Bambang Budiarto tidak teriak, habis kita itu tidak ada artinya. Beruntung beliau dengan segala keberaniannya berteriak di gedung DPR Komisi 3, dibuat ribut, gaduh. Karena apa? Merasa kasusnya itu akan dikesampingkan, padahal sudah diagendakan. Dan alhamdulillah proses itu sudah ditangani sampai di Barreskrim Mabes Polri. Itu sudah pada
sebagai pelapor itu yang sekarang sudah angkat, maka kasus itu yang terdapat teriak untuk bagaimana kabar dan lain sebagainya. Pengurus di antara yang bertanggung jawab itu adalah ketua, sekretaris dan bendahara tidak menanggapi terhadap pertanyaan-pertanyaan para mitra. Akhirnya ributlah di grup dan dibiarkan seolah-olah saya yang akan dikorbankan, padahal saya yang memperjuangkan. Apa yang dimaksud saya yang dikorbankan? Karena penggagalan itu tidak sepengetahuan kami, termasuk Pak Bambang dan pengawas yang ada di organisasi. Harusnya dibicarakan dulu di organisasi, ini mau diajukan atau tidak. Kalau keputusan organisasi diajukan, semua harus tunduk dalam aturan organisasi besar. Nah, dari situasi yang krisis sudah kolab, kasus di Bareskrim sudah P19, duit cuma ana 25 juta yang ada di PPLKMU. Itu pun mendapat 25 juta itu karena ada pemasukan dari para mitra-mitra yang mengurus ke Surabaya. Kalau nggak ada itu, nggak ada duit. Akhirnya saya berpikir, ini bagaimana ya politik ini, sampai saya ini dikatakan pengkhianat. Ya subhanallah kalau saya dikatakan pengkhianat, dan saya sampai dikejar-kejar, diancam nyawanya, mau dimutilasi. Ya apa-apa, buat saya seorang pejuang itu adalah resiko yang harus kita hadapi. Tetapi yang kami harapkan dari Bapak dan Ibu selaku mitra yang bergabung di APLI, yang saya sudah perjuangkan dengan segala resiko, jangan sampai jadi penumpang gelap dan jangan sampai sebagai penumpang yang culas. Itu jangan sampai begitu, berarti saya sia-sia kalau begitu. Makanya pada hari ini coba kita merapat kembali
yang memang kita sudah berbulan-bulan tidak pernah ada pertemuan. Bahkan juga saya agak menyadari ya, ada beberapa komentar di grup saya diam karena saya mau ngomong apa kan kalau saya juga banyak ngomong nggak akan kuat juga kan gitu. Sehingga harapan kita pada hari ini dikumpulkan supaya mengetahui mengenai terkait dengan perkembangan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, lalu saya berapa ya? 7 orang Pak, 6 orang. Saya, Pak Kardaya, Ibu Deni, Ibu Eri, Ibu Nini, Pak Aris, Sutara, ada 7 orang loh. Itu membahas ini bagaimana perkembangan PPLK ini, kelanjutannya. Ngobrol-ngobrol akhirnya sudah Pak, kalau begitu kita mendirikan saja organisasi yang resmi namanya APLI. Saya udah tanya, ini siapa yang mau jadi ketua? Jadi Pak Wahidin baik. Saya juga, ya mohon maaf, orang pengen orang pada jadi ketua APLI. Berarti resiko gede kan. Iya, tapi buat saya orangnya tidak seperti itu. Saya sangat merasakan apa yang diderita Bapak dan Ibu sekalian. Sangat saya rasakan. Termasuk pada diri saya juga sebenarnya seperti itu. Cuma saya mau curhatnya ke siapa? Masa seorang pemimpin harus curhat mana ya orang pantas kan ngono kira-kira nih. Ya wis meneng be kayak iya kira-kira ya kayak iya jeger wae ngono. Padahal mati mah wis kato balo kan. Yang sekarang akhirnya sampai merana seperti ini. Ora opo hidup sudah ada yang mengatur. Yang penting ikhlas, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Nah akhirnya kita mendirikan satu APLI. Saya bertuju itu sudah ditanyakan, kalau APLI ini didirikan, siap nggak resiko kemungkinan yang akan terjadi? Salah satunya adalah berhasil atau tidak. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak bagaimana? Ya sudah, yang penting kita sudah berusaha. Yang penting kita usaha. Saya punya pengalaman dulu pada saat jadi guru ya Pak ya. Dalam rangka kasus krisis kekeringan air di daerah Eretan tahun 93. Orang gagal tanam kedua itu sekitar 350 hektar yang ada di Eretan. Saya berusaha dengan jati luhur karena kewajiban seorang guru itu diminta ataupun tidak diminta oleh masyarakat. Kalau ini dipandang menjadi beban kita, karena apa? Gagalnya masyarakat, pemerintahan akan berpengaruh. Lalu dilakukan pandul ulang malah sampai itu. Ada pertanyaan dari masyarakat, Pak Umi, kalau sampai kalau kita bicara itu selalu logika yang dikedepankan, ya logika yang dikedepankan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nanik dari Desa Juntukebon. Iya, apa yang dirasakan selama perkembangan ataupun kerugian yang Mbak rasakan sampai saat ini belum ada titik temunya, bagaimana yang dirasakan sekarang Ibu? Sedikit rasa kecewa sih Pak, sampai udah berapa tahun sampai sekarang belum ada hasilnya. Iya. Jadi yang dirasakan oleh Ibu sekarang sangat benar-benar terluka. Terluka, sedih banget. Harapan Ibu sekarang bagaimana? Harapan saya tolong Bapak Presiden Prabowo tolong bantu kami semuanya, korban mitra MBM. uangnya segera dikembalikan. Dimohon bantuannya supaya kami semua dapat bantuannya dari Pak Presiden Prabowo. Mengembalikan uang yang kerugian, untuk mengembalikan uang yang kerugian. Berapa kerugian Ibu yang dirasakan sekarang pribadi Ibu aja? Yang kerugian Ibu sekarang berapa?
Kerugian saya banyak sekali, Pak. Berapa ratus juta? Mungkin itu semuanya 100 juta lebih. Dari mana uang ibu itu? Uang itu uang ibu saya, ada juga pinjam dari saudara saya juga ada. Sampai sekarang uang itu belum bisa kembali. Berarti ibu sekarang benar-benar kurang puas dengan adanya kegagalan yang telah terjadi di PT MBM ini. Iya, Pak. Ya udah, makasih banyak Bu. Nanti saya akan publikasikan ke semua seluruh masyarakat Indonesia yang lagi melihat YouTuber kami dari sekumpulan APLI, khususnya dari Indramayu, akan mendobrak orang pelaku-pelaku dari PT MBM yang mendolimi kita semua. Itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya. Langsung dijawab oleh Bapak Ketua yang tadi keluh kesahnya ibu yang dari Cirebon. Ya, baik. Saya selaku Ketua APLI, Asosiasi Peternak Lebah Kelanceng Indramayu, yang menjadi korban penipuan dari sebuah PT namanya PT Mahakarya Berkah Madani. Kita sudah hampir 2 tahun ya, yang rencananya bahwa ada pembelian, ternyata tidak ada pembelian. Kerugian yang kami sudah terkumpul data-datanya itu hampir mencapai 40 miliar. Itu pun baru sebagian kecil. Oleh sebab itu, saya berharap dengan adanya peristiwa ini, semoga Bapak Presiden Pak Prabowo, Bapak Kapolri, Pak Sigit, tolong bantu kami, warga yang merasa dijolimi dan hidup saya menjadi susah. Para mitra, ada yang tertekan jiwanya, ada yang meninggal, ada yang rumah tangganya berantakan. Kejadian ini adalah kejadian yang merusak ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, tolong bantu kami dalam penanganan proses hukum yang sekarang sedang berjalan di Polres Indramayu, segera untuk dilakukan penanganan dan ada langkah-langkah, dan uang mitra mohon segera dikembalikan. Saya itu yang harapan kami. Ya, terima kasih Pak atas wawancaranya dari Ketua APLI Bapak Haji Wahidin SKM. Waktunya sangat luar biasa, bisa mengumpulkan teman-teman mitra yang selama ini nggak tahu nasibnya bagaimana. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu yang sudah datang ke Sekretariat PAC GRIP Bongo 2, dan yang terhormat rekan-rekan GRIP yang sudah bisa hadir mendampingi Bapak Ibu sekalian. Saya berdiri di sini selaku Ketua GRIP PAC Bongo 2, yang pasti saya secara pribadi dan secara teman-teman mewakili teman-teman semua, supaya Bapak Ibu moga tetap optimis Bu, itu tetap optimis dalam dalam mengambil haknya sebagai pengusaha madu kelanceng, yang dimana Bapak Ibu sebagai korbannya. Dan bukan hanya itu Bu, tapi Bapak saya juga sempat ke Kelanceng, tapi alhamdulillah sempat ambil gitu. Jadi nggak sampai menjadi korbannya itu. Dan pesan saya juga supaya Bapak Ibu tetap bersabar, karena ini sudah diwakilkan kepada pihak DPC, dan insya Allah DPC sedang mengurusnya, terutama Bapak Hercules. Dan kami selaku tim PAC Bongo 2 ikut mendampingi Bapak Ibu sekalian.
Sampai apa? Sampai insya Allah mempunyai titik temu nantinya ke depannya Bu. Itu. Karena semua tidak ada yang tahu Bu. Ini sudah sebenarnya kalau menurut saya pribadi sudah kejahatan sistematis Bu. Ini mafia kalau menurut saya itu. Kalau bukan mafia tidak bisa seperti ini. Gitu. Karena kebanyakan di sini uang yang bermain. Kalau uang yang bermain itu seperti itu Bu. Itu. Makanya pesan saya ke depannya untuk Bapak Ibu semua, jangan mudah tergiur dengan bisnis yang tidak jelas. Jangankan sekarang pakai media dengan madu Bu. Semua tidak pakai media pun orang tergiur ketika dia diiming-iming supaya Bapak silahkan investasi pada kita, nanti Bapak duduk dapat uang. Itu yang harus kita pahami Bu. Jangan mudah tergiur. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita semua, dan saya insya Allah saya dan teman-teman optimis mendampingi Bapak Ibu semua itu. Dan tentunya jangan lupakan Bu, bahwa segala sesuatunya kita balikan kepada Yang Maha Kuasa itu. Kita sebagai manusia memang ikhtiarnya berusaha. Secara jalur hukum kita berusaha, secara jalur organisasi kita berusaha. Tetapi secara ikhtiar kita sebagai manusia, kita pun harus berusaha minta kepada Yang Maha Kuasa. Itu. Karena insya Allah kekuatan doa Bapak Ibu, ikhtiar Bapak Ibu, ketika terus meminta kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah moga tidak ada yang tidak mungkin. Itu. Ketika kita sudah mentok sana sini, kita sudah ibadah, sudah pasrah sana sini, sudah hukum kita ini, nah mau kemana lagi? Berarti kita harus tawakal kepada Allah. Itu. Kalau memang ini menjadi rezeki Bapak Ibu semuanya, insya Allah moga Allah akan berikan jalan. Kalau masih rezeki Bapak Ibu. Tetapi kalaupun ini bahasa pahitnya, kalaupun ini memang sudah tidak ada temu titik jalannya moga. Ini kita ambil sebuah pelajaran dan hikmahnya Bapak Ibu. Itu. Dan intinya kami dan teman-teman di sini optimis, teman-teman kami mendukung Bapak Ibu semuanya gitu. Di Mangga nantinya untuk untuk pengawalan kasus ini insya Allah kita bantu dengan rekan-rekan, dan kita juga tetap harus support kepada tim DPC. Karena walau bagaimanapun DPC yang sudah menangani Bu. Itu. Kalau kita PAC, kita terus tolong dengan doa dan ikhtiar. Itu mungkin dari saya. Ya pesan saya terus Bu, ikhtiar secara lahiriah, ikhtiar secara batinnya juga. Minta pada Allah supaya Allah memperlancarkan urusan kita semua. Itu. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebih yang mohon maaf. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jaya jaya jaya. Rip. Jaya jaya jaya. Rip. Jaya jaya jaya. Indramayu. PAC Bangun 2. Maung Hercules. Luar biasa.